Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas TIF 3D yang beranggota Sogir Hajo Pratama, Alif Syahputra, Yuda Adeden Agasa. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang linked list dalam pemrograman mahir. Baiklah, kita lanjut saja ke definisi linked list. Linked list dalam bahasa Indonesia berarti senarai berantai. Adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturutan tertentu yang setiap elemennya minimal terdiri dari dua bahagian. Dalam pengertian lain, linked list adalah desain tentang penyimpanan data yang terdiri dari node-node atau simpul-simpul yang saling terhubung. Linked list biasanya memiliki istilah. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Jenis-jenis linked list: single linked list, double linked list, circular single linked list, circular double linked list. Single linked list, setiap node memiliki pointer yang terdiri yang menunjukkan ke node selanjutnya, sehingga terbentuk suatu urutan atau untaian dan terakhir jika data tersebut telah habis dan tidak menunjuk ke mana-mana atau nol. Tulisan NULL disebut single linked list karena hanya memiliki satu link yang menunjuk ke node lainnya. Contohnya seperti gambar berikut. Baiklah, kita lanjut. Double linked list. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke node. Contoh seperti gambar di bawah ini. Circular single linked list. Dalam circular single linked list, sesuai dengan namanya circular yang berarti membentuk circle atau lingkaran. Maksudnya adalah memiliki pointer di akhir yang menunjukkan lagi ke node awal, sehingga dalam linked list tersebut tidak memiliki nilai yang null atau NULL. Ini ilustrasi single linked list circular. Circular double linked list. Pada circular double linked list itu sama dengan circular single linked list, hanya saja circular double linked list memiliki dua pointer seperti gambar berikut. Baiklah, kita lanjut ke operasi-operasi pada fungsi linked list. Insert. Istilah insert berarti menambahkan sebuah simpulan baru ke dalam suatu linked list. Is empty. Fungsi ini menentukan apakah linked list kosong atau tidak. Find trace. Fungsi ini mencari elemen pertama dari linked list. Find next. Fungsi ini mencari elemen sesudah elemen yang ditunjukkan no. Retrieve. Fungsi ini mengambil elemen yang ditunjukkan oleh no elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Update. Fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh no dengan isi dari sesuatu. Del no. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjukkan oleh no jika yang dihapus adalah elemen pertama dari linked list atau head akan berpindah ke elemen berikutnya. Del head. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk head berpindah ke elemen sesudahnya. Clear. Fungsi ini menghapus linked list yang sudah ada. Fungsi ini wajib dilakukan bila
Anda ingin mengakhiri program yang menggunakan linked list. Jika Anda melakukannya, data-data yang dialokasikan ke memori pada program sebelumnya akan tetap tertinggal di dalam memori. Kelebihan fungsi linked list. 1. Ukuran lebih dinamis. 2. Alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. 3. Penambahan data maupun menghapus data relatif lebih cepat. Begitu juga dengan kekurangan fungsi linked list. 1. Pemakaian memori lebih besar. 2. Proses traversal lebih panjang karena tidak bisa langsung mengakses data dengan indeks. 3. Tidak dapat melakukan reverse traversal kecuali dengan double. Contoh akan dilanjutkan oleh Yuda Angkasa. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke dalam contoh program linked list. Oke, untuk program sendiri sudah tersedia di sininya, sudah saya buatkan. Jadi untuk membuat program linked list, pertama kita harus mengimport library linked list terlebih dahulu. Kita import library linked list. Setelah itu kita buat kelasnya ya kan kawan. Kita buat nama kelasnya itu tergantung dengan kan kawan, yang penting sesuai dengan nama file kawan. Setelah itu kita buat svm dan kita buat instance atau objek dari linked list ini apa, dengan cara ini linked list string ini bisa diubah dengan integer ke data kawan huruf angka, lalu dibuatlah nama instance-nya itu apa. Ini karena saya ingin membuat nama-nama buah, maka nama instannya saya buat buah sama dengan new linked list. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan data ke dalam linked list kita. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan nama instance yang kita buat tadi, yaitu buah add. Jadi itu untuk menambahkan dengan kawan. Lalu kita tambahkan deh apa yang akan kita masukkan. Di sini saya masukkan jeruk, jambu, apel dan sebagainya. Setelah ini kita cetak terlebih dahulu dengan cara sistem. Oke, kita cetak terlebih dahulu untuk menampilkan data apa saja sih yang ada di dalam linked list kita. Sini sudah keluar data yang ada di dalam linked list kita. Di sini ada jeruk, jambu, apel, melon, semangka, nanas dan cirsa dan sebagainya. Di dalam linked list ini bukan hanya menambahkan saja, bahkan kita bisa menghapus data yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat nama objek tadi buah, lalu remove. Setelah itu masukkan nomor indeks dari data yang ingin kita hapus. Misalnya kita buat apel, kita ingin menghapus apel, maka kita buat indeks kedua karena di sini apel berada di indeks kedua. Jangan lupa titik komanya kan kawan. Oke, lalu kita buat kita tampilkan data yang kita hapus. Data kita setelah dihapus itu bagaimana gitu. Oke, lalu coba kita jalankan. Oke, sini teman-teman kita memiliki buah apel ya kan kawan. Tapi karena sudah dihapus, jadi apelnya pun menghilang di sini. Lalu dalam linked list ini kita juga bisa menampilkan data yang kita bisa mengambil data apa sih yang berada dalam indeks kesekian dengan cara
buah system out print and data buah pertama, buah indeks kedua. Oke. Ini telah dapat buah indeks ketiga lah kita buat ya, plus buah get indeks 3. Oke, tampilkan. Berarti buah dalam indeks ketiga yaitu sama dengan semangka. Ini lupa baca, saya lupa baca semangkanya kan kawan. Kita ulangin biar lebih rapi, tambah titik 2. Nah, buah indeks ketiga sama dengan semangka. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasi stack ke dalam linked list. Oke, untuk implementasi stack ke dalam linked list, kita pertama-tama tuh harus mengimport library ini empty stack exception terlebih dahulu kawan. Itu kita import Java util dan setelah itu kita buat nama kelasnya. Ini nama kelasnya terah ya. Saya buat kelas main lagi, lalu kita deklarasikan deh. Untuk kita deklarasikan node-nya kan kawan. Node itu apa sih? Node itu nih seperti ini. Dalam linked list kan bentuk linked list kan seperti ini. Satu apa ini disebut node. Ini node 1, node 2 dan selanjutnya. Setelah itu kita deklarasikan in size untuk banyak datanya, karena data saya nanti berupa angka jadi saya buat integer. Oke, setelah itu kita buat kelas baru dan dalam kelas itu ada fungsi untuk membuat node tadi. Ini fungsinya dibuat dengan cara ini: private in data sama private node next, public node in data this data sama dengan data this next sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi untuk menambahkan data ke dalam node kita tadi dengan cara public void push in data node temp.next sama dengan new node dan seterusnya ini kan kawan. Setelah itu kita juga butuh fungsi untuk menghapus data paling atas dalam stack ya kawan. Dengan cara ini public in pop. Mengapa in? Karena datanya kita berupa angka. Oke. Nah, jika data kosong maka membuat apa baru. Lalu fungsi untuk menampilkan node kita dan fungsi untuk melihat data yang paling atas dari stack kita. Yaitu ini metode untuk mengembalikan nilai dari jumlah data kita dan metode untuk mengetahui apakah data kita itu masih kosong atau sudah berisi. Setelah itu kita buat fungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam stack kita, dalam node kita tadi dengan cara public void display stack. Nah, dia current sama dengan top, while current tidak sama dengan 0, system.outline current.data plus c, current sama dengan current.next. Oke, itu kita buat metode SVM untuk memasukkan data kita.
buat SVM, lalu kita buat baru, buat tag baru, nama stack, kita buat namanya new stack. Nah, setelah itu kita tampilkan data yang belum kita input. Itu apa saja sih data yang belum kita input? Jumlah data yang belum kita input itu ada berapa? Yang sebelum kita input ya kawan-kawan. Itu kita masukkan deh data-data kita ke dalam stack kita dengan cara stack.push yang isi datanya, begitu seterusnya sampai jumlah data yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan menampilkan datanya dengan cara system.out.println jumlah data setelah diinput. Nah, sini kita fungsi ini berfungsi untuk menampilkan jumlah data setelah diinput, stack.size, dan ini berfungsi untuk menampilkan data-data apa saja yang ada di dalam stack kita. Lalu kita tanya apakah stack kita kosong atau tidak. Setelah itu kita lihat, kita buat program untuk menampilkan data yang paling atas, dan data yang paling atas itu nanti akan dihapus, akan yang ini. Lalu setelah dihapus, kita print lagi deh apa saja sih data yang tersisa di dalam tumpukan kita dengan cara nih system.println status. Setelah itu kita runkan saja. Dan inilah hasilnya ya. Pertama kita lihat dari sini loh, jumlah data pada tumpukan sebelum diinput, jumlah datanya itu 0, berarti kita tidak ada menginputkan data ya, sama sekali ya kawan. Lalu kita masukkan datanya, setelah itu kita tanyakan lagi jumlah data yang setelah diinput itu ada berapa. Ternyata datanya ada 5, karena kita lupa tadi ada berapa kan, kita buat fungsi ini. Lalu kita tanyakan lah apa saja sih data yang kita masukkan tadi, dan datanya berupa ini. Setelah itu kita periksa lagi apakah tumpukan itu masih kosong atau sudah berisi, menggunakan fungsi ini tadi. Ternyata fungsi itu tidak kosong ya, jadi sehingga false dia. Lalu data yang paling atas itu apa sih? Menggunakan stack.pick ini kan kawan. Setelah kita jalankan, kita ketahui data yang paling atas itu 5. Lalu kita ingin hapus data yang paling atas itu menggunakan stack.pop, maka data yang terhapus itu sama dengan 5. Oke, jadi jumlah tumpukan yang tersisa itu sama dengan 4 karena sudah dihapus 1, jadi tinggal 4 ya kan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya implementasi GUI dalam linked list akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi GUI dalam linked list, khususnya dalam bahasa pemrograman Java. Di sini saya telah membuat contoh atau suatu program antara implementasi GUI dalam linked list. Di sini bisa kita lihat kelas GUI T sudah saya buat sini, private in length, public node data, this data sama dengan data, public void and GUI T item. Kita buat sini if else nya atau syaratnya, if depan sama dengan 0, belakang sama dengan new node, depan sama dengan belakang. Jika tidak, belakang next sama dengan new node item, belakang sama dengan belakang next. Public T de kui, jika depan sama dengan 0, T itemnya sama dengan depan data, depan next ya. Nah, di sini kita telah langsung saja public void tampilkan antrian.
Nah, di sini untuk menampilkan antriannya. Node T, current node sama dengan depan, while current node sama dengan 0. System out print current node data plus. Nah, di sini kita buat public static void main-nya atau PSVM. Kemudian kita buat QW-nya tadi. Apa yang kita ingin masukkan tadi? QW jenisnya kita masukkan di sini jenis integer. Integer QW sama dengan neo QW. Kemudian di sini sudah kita masukkan ya datanya QW and QW 50. Kemudian 60, 70, 80, 90 dan 100. Di sini datanya. Barulah kita membuat apa yang ingin kita hasilkan atau kita outputkan tadi. Di sini kita buat system out print TLN dalam kurung panjang antrian ditambah QW size. Nah, QW size, arti QW size itu ini. QW-nya ada berapa? 50, 60, 70, 80, 90, 100 ini ada 6 QW ya. Dari 50, 60, 2, 70, 3, 84, 50, 95, 160. Kemudian kita tampilkan antrian. Nah, QW tampilkan antrian. Kita deklarasikan, kita tampilkan antriannya tadi. Sistem out print, kemudian sistem out print item di antrian paling depan yang dikeluarkan sama dengan di sini kita tambah QW de QW. Nah, di sini sudah ada QW de QW. Nah, di sini sistem out print, sini QW tampilan antrian sudah ada sini ya. Jadi jika semua ini suatu program ini tadi dijalankan, maka akan mengoutputkan nih outputnya panjang antrian 6, betul tidak? Di sini kan ada QW 50, 1, QW 62, QW 73, QW 84, QW 95, QW 106. Berarti ada 6 antrian tadi. Dan urutan inputannya tadi 50, 60, 70, 80, 90, 100, betul kan? Nah, kemudian item di antrian paling depan yang dikeluarkan. Yang paling depan, ingat ya, QW ini namanya antrian. Berarti dari yang depan sekali, yang pertama kita inputkan, yang itu juga yang diproses pertama. Jadi QW 50 pertama inputkan, baru seterusnya. Nah, di sini kan item antrian paling depan dikeluarkan ada 50. Jadi sisanya tadi panjang antriannya ada 5. Di sini saya buat sistem out print-nya hanya untuk sama dengan ini panjang untuk pembatas saja ya. QW tampilan antrian. Tampilkan sisa dari antrian tadi. Ada 5 antrian kan karena 50 tadi sudah diambil. Ini yang dinamakan QW tadi ya. Yang pertama diinputkan, yang pertama juga diproses. Kemudian ini sisanya tadi setelah diambil 50 nih tinggal 60, 70, 80, 90, 100. Nah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.